BBM kita naik lagi guys, Pertamax terutama 16.250. Ya, ini menjadi kendala bagi kita karena nanti efeknya pasti kemana-mana. Nah, apa yang sih harus kita lakukan ya? Banyak yang sudah ngasih pendapat ya, terutama kita disuruh untuk bersabar. Kemudian kita juga harus tahu bahwa rezeki itu Allah yang sudah menentukan rezeki. Ada juga yang mengatur beberapa strategi-strategi dan lain sebagainya. Nah, untuk Pertamax naik ini nanti efeknya kemana-mana. Bener, itu pasti kemana-mana teman-teman. Ya, kemarin dolar naik ya, itu efeknya sudah banyak ya, berseliweran kemana-mana. Apalagi Pertamax ya. Maka ada beberapa hal yang mungkin saya pengen berbagi pada teman-teman ya, untuk bisa menata kembali ya dengan naiknya Pertamax. Kita takut nanti teman-teman ke depan, takutnya nanti bukan hanya Pertamax yang naik ya, nanti semua BBM naik ya, bahkan bahan pokok naik ya, apapun naik, semua nanti bakal naik teman-teman sekalian. Itu pasti efeknya kemana-mana. Oke, yang pertama yang mungkin yang bisa kita lakukan, yang pertama adalah saran saya teman-teman coba efisiensi namanya operasional ya, operasional. Nah, operasional ini mulai dari pengeluaran transportasi ya, pengeluaran pengiriman, perjalanan dinas dan lain sebagainya. Untuk teman-teman yang ya mungkin namanya reward untuk diri sendiri, kalau emang nggak penting-penting banget ya nggak usah, itu menurut saya ya. Lalu teman-teman, saya kan udah kerja keras Mas Didi, saatnya saya ke Bali, saatnya saya keluar negeri. Nah, itu operasional seperti itu coba mungkin dipikirkan lagi teman-teman sekalian. Kita nggak tahu ke depan seperti apa, ekonomi juga ini semeraut, kita juga harus betul-betul mengatur strategi. Kalau emang tidak penting tidak usah. Saya juga tadi kemarin juga dengan istri saya cek ada beberapa banyak kita langganan-langganan yang kita tuh sebenarnya tidak terlalu memakai itu. Saya langganan Netflix, ternyata saya mungkin sebulan saya mungkin nonton 1 kali pun itu belum tentu gitu kan. Istri saya juga sama, kita beli paket yang cukup lumayan mahal gitu kan ya, Netflix tiap bulan kepotong secara otomatis ya. Saya juga langganan beberapa yang ya mungkin platform kayak video ya, RCTI Plus ya, walaupun sebenarnya saya nggak pernah menggunakan itu, tapi kita langganan teman-teman. Nah, itu coba nanti dicek lagi ya. Saya beberapa tools banyak juga langganan, Ahref, Semrush, kemudian Uber Suggest ya, antivirus ya, plugin ya, beberapa tools luar negeri itu beberapa saya cek lagi, ternyata banyak sekali yang saya tidak terlalu menggunakannya ya, walaupun beberapa saya menggunakannya. Itu saya mulai efisiensi teman-teman. Ada beberapa ya mungkin ya tim atau staff kita yang ternyata dia tidak, mungkin pekerjaannya tidak terlalu fokus di satu bidang tertentu, akhirnya ini sudah mulai kita efisiensi. Ini penting sekali untuk teman-teman juga, coba nanti dicek lagi ya, atau jangan-jangan nanti ada biaya operasional yang jangan-jangan justru biaya itu yang bengkak kita tanpa kita sadari ya. Itu yang pertama. Yang kedua, coba tingkatkan lagi yaitu namanya pemasaran digital ya. Saran saya offline boleh ya, tapi kalau menurut saya digital jauh lebih murah dibandingkan dengan offline ya. Untuk teman-teman yang mungkin ada harus meeting luar kota dengan beberapa klien, ya itu boleh-boleh saja menurut saya. Tapi kalau misalnya bisa dengan Zoom atau dengan online ya, sebaiknya dengan online, itu lebih baik seperti itu dulu ya, seperti itu dulu. Untuk efisiensi namanya yaitu fokuslah pada pemasaran digital dulu ya. Kuatkan di sana dulu teman-teman ya. Nah, untuk yang offline harus meeting di sana sini, harus nyewa hotel, harus nyewa ini dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin harus dicek lagi. Ini masalah pengeluaran ya teman-teman ya. Walaupun sebenarnya ada beberapa hal kita tahu bahwasanya lebih baik menambah pendapatan daripada kita menahan pengeluaran. Itu kan ada beberapa strategi seperti itu. Kalau emang pengeluaran tersebut adalah untuk perjalanan bisnis dan bisnis tadi bisa melahirkan penghasilan cukup besar, kenapa tidak? Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau emang perjalanan bisnis tersebut teman-teman sekalian memakan cukup biaya yang cukup besar dan masih ya mungkin belum deal-dealan atau masih ngobrol biasa, ya mungkin teman-teman boleh di online dulu atau Zoom dulu gitu ya. Saya pun sebenarnya beberapa ada perjalanan dinas di beberapa kota, kalau emang mesti tahap saling mengenal, saya biasanya ngajak Zoom dulu ya. Tapi kalau sudah di tahap sudah oke ya dan dia sudah mantep, saya ya sebaiknya saya di Jakarta, kita ketemu di Jakarta ya, kita tanda tangan MOU di sana. Itu boleh seperti itu, tidak ada masalah. Tapi tetap harus efisiensi lagi teman-teman ya, efisiensi lagi. Agenda dalam satu perjalanan ya, apakah menggunakan pesawat, apakah menggunakan kereta ya. Kemudian rute-rute mana yang kira-kira lebih efisiensi, itu teman-teman harus diperhitungkan secara matang. Oke, itu yang kedua ya. Yang ketiga adalah ini penting sekali.
perkuat arus kas. Ya, istilahnya adalah cash flow-nya harus betul-betul sehat teman-teman sekalian. Cash flow tebel ya. Nah, keluar masuk uang ini nih penting nih. Maka teman-teman, saya mengatur dalam hal dengan mungkin nanti kita nggak tahu ke depan teman-teman. Mudah-mudahan aman-aman saja negara ini, mudah-mudahan BBM tidak naik lagi, mudah-mudahan dolar tidak naik lagi. Tapi kita harus berpikir ya ke depan bahwasannya ada sesuatu yang jangan-jangan hal-hal yang terburuk yang harus perlu juga kita pikirkan. Makanya saya mengatur beberapa strategi cash flow itu harus lancar dan tebel ya. Ini bagaimana caranya Mas Didik? Saya membuat sebuah rumus namanya penghasilan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Nah, penghasilan harian teman-teman harus betul-betul menata ulang apa sih yang bisa menghasilkan harian kita. Ya, gimana caranya cash flow ini biar datang terus ya. Arus kasnya ya, ini betul-betul datang dengan membuat sebuah penghasilan harian apa sih yang bisa kita jual. Anggaplah teman-teman misalnya mau jualan, ya anggap misalnya jualan sayur, jualan madu, jualan makanan, ya daftarkan di GoFood, nanti GoFood tiap hari datang, boleh. Ya dari situ kan terjadi namanya ya cash flow yang baik gitu kan. Nah teman-teman bisa mengatur strategi seperti itu. Ya kenapa tidak begitu? Bahkan beberapa teman saya itu jualan ya makanan-makanan jajan-jajan, dia jualan jajanan di pagi hari, sore hari dia jualan bubur ya, jualan bubur, jualan walaupun dia ada bubur juga di pagi hari, dia sore hari juga jualan seperti itu. Dia jualan nasi uduk ya. Dia bahkan tempat sewanya dia jual. Ya, dia buat seperti itu agar cash flow-nya tebal dan dia buat sesuatu hal yang penghasilan harian dia buat. Kemudian penghasilan mingguan itu seperti apa Mas Didik? Dia penghasilan mingguan itu gimana caranya biar setiap minggu minimal satu ada penghasilan masuk di situ. Ya setiap minggu. Nah, makanya nanti ada beberapa murid saya itu dia jualan namanya sewa sewa iPhone. Dia sewa iPhone ya. Dia sewa iPhone 13, dia sewa iPhone 12, dia sewa iPhone 14. Ya, ternyata sewa iPhone ini mendapatkan penghasilan cukup banyak. Tadinya dia setiap minggu gitu kan. Seminggu ada 2 orang yang datang, 3 orang yang datang. Tapi ternyata saat ini sudah menjadi penghasilan harian dia. Makanya dulunya penghasilan mingguan, sekarang penghasilan harian. Nah, kemudian penghasilan bulanan. Dan penghasilan bulanan ini penting juga teman-teman gimana caranya setiap bulan itu mereka bisa melakukan pembayaran sama kita. Dan ini penting teman-teman sekalian. Penghasilan bulanan ini bisa berbentuk e-course, produk-produk digital, di mana produk digital ini berbentuk subscribe, di mana mereka nanti akan terdebit secara setiap bulan, nanti kita dapat mendapatkan keuntungan dari sana. Atau teman-teman bisa membuat kursus di YouTube, ya nanti hanya member only yang bisa mengakses tersebut. Member harus membayar sekitar 55.000 per bulan. Nah itu teman-teman bisa dapatkan penghasilan bulan dari situ. Atau membuka jasa-jasa bulanan, ya konsultan pajak itu, salah satu murid saya tuh, dia klien itu banyak ratusan gitu kan. Bahkan setiap klien itu setiap bulan nyetor uang ke dia. Ya, bayangkan ya ada 200-300 klien dia. Ya, belum lagi klien eksklusif dia dan lain sebagainya. Nah, ini penghasilan bulan. Penghasilan tahunan, jualan kambing, jualan sapi di momen Idul Adha, ya, atau jualan produk-produk kue kering di momen Idul Fitri, atau jualan produk-produk, jualan tiket pesawat, tiket bis dan lain sebagainya di momen-momen orang-orang mudik ya. Banyak yang bisa teman-teman jual ya. Nah, itu harus diatur lagi. Yang kelima saran saya teman-teman coba cari peluang baru. Ayo, apa sih yang bisa menghasilkan peluang baru ya, penghasilan kita dari sumber yang lain. Ya, sumber yang tadi sudah dapat kita dapat dari sumber yang lain untuk menjaga besok ke depan khawatir kenapa-kenapa. Gitu teman-teman sekalian. Ya, BBM naik ya. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia baik-baik saja dan ke depan kita juga bisa mendapatkan sumber income yang cukup baik ya, agar ke depan kita aman-aman saja. Terima kasih teman-teman sekalian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.